Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kamu, ada satu dosa yang punya 73 pintu keburukan. Dan yang paling ringan, lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Rasulullah bersabda, riba itu memiliki 73 pintu dosa. Yang paling ringan seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah, ini bukan dosa biasa. Kalau yang paling ringan saja sudah seperti itu. Lalu, bagaimana dengan yang lebih berat? Sahabat, mari kita bahas apa itu riba, jenisnya, dan mengapa dilarang. Yang pertama, definisi riba secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, riba berarti ziyadah, tambahan. Secara istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam. Intinya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pertukaran harta tanpa adanya imbalan, iwat, yang dibenarkan syariah. Yang kedua, jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dibagi menjadi dua kelompok besar, riba hutang piutang, riba ad-duin. Riba qardh, tambahan tertentu yang disyaratkan di awal oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Contoh, pinjam 1 juta, harus balik 1,1 juta. Riba jahiliyah, tambahan yang dikenakan karena peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya, denda keterlambatan yang berlipat. B. Riba jual beli, riba al-buyu. Terjadi pada pertukaran 6 komoditas ribawi, emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Riba fadl, tukar-menukar barang ribawi yang sejenis namun ukurannya berbeda. Contoh, tukar emas 10 gram dengan emas 12 gram. Riba nasiyah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan. Yang ketiga adalah mengapa riba dilarang. Pengharaman riba ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Pelarangan riba bukan tanpa alasan. Berikut adalah filosofi di baliknya. Keadilan sosial, riba cenderung menguntungkan pemilik modal, si kaya, dan memberatkan peminjam, si miskin. Mendorong sektor real, Islam mendorong orang untuk berbisnis atau berinvestasi, berbagi risiko, bukan hanya membiarkan uang secara pasif. Mencegah eksploitasi, menghindari pengambilan keuntungan dari kesempitan orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, pernah nggak kita merasa, ini cuma tambahan kecil, cuma bunga biasa? Seorang pria datang, butuh uang cepat. Dia pinjam 1 juta, dengan harapan bisa bangkit. Tapi waktu berjalan, tagihan itu berubah, jadi 1,2 juta, lalu bertambah lagi. Karena telat sedikit, muncul denda, berbunga, terus menumpuk. Awalnya ringan, lama-lama, terasa menekan dada, mencekik hidupnya perlahan. Dia pikir ini wajar, semua orang juga begini. Tapi sahabat, yang terlihat biasa di mata manusia, ternyata sangat berat di sisi Allah. Karena itu bukan sekadar hutang, bukan sekadar bunga, itu adalah tambahan yang zalim, yang diambil tanpa hak. Dan tanpa kita sadari, kita sedang berjalan, mendekati salah satu dosa besar yang paling mengerikan. Bayangkan, suatu hari kita berdiri di hadapan Allah. Sunyi, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Lalu kita teringat satu hal yang dulu kita anggap biasa. Riba, sahabat yang dirahmati Allah. Rasulullah tidak mengatakan 2, tidak juga 3, tapi 73 pintu dosa. Seakan beliau ingin mengguncang kita, bahwa ini bukan dosa kecil, ini bukan sekadar urusan dunia, ini jalan yang punya banyak pintu kehancuran. Masuknya bisa dari mana saja, dari hutang, dari bunga, dari sistem yang terlihat normal, dan tanpa sadar, kita sudah melangkah, perlahan, masuk ke dalamnya. Yang lebih membuat hati gemetar, adalah saat kita tahu, yang paling ringan saja, sudah diibaratkan dengan dosa yang sangat hina. Lalu bayangkan, bagaimana dengan yang disengaja, yang tahu, tapi tetap dilakukan? Bagaimana dengan yang dijadikan bisnis, yang justru menjadi sumber penghasilan? Dan yang paling menakutkan, yang dinikmati bertahun-tahun, tanpa rasa bersalah. Nauzubillah, saat itu, mungkin kita baru sadar, bahwa ini bukan sekadar angka, bukan sekadar transaksi, tapi sebuah jalan panjang yang diam-diam menuntun menuju kehancuran akhirat. Bahaya riba dan jemput keberkahan hidup.
Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini, riba seolah ada di mana-mana. Ia datang dengan wajah yang terlihat mudah, cepat, dan praktis. Pinjaman online yang menjerat, kartu kredit dengan bunga berbunga, cicilan tinggi yang mencekik, hingga beragam promo menarik yang sebenarnya hanyalah jebakan. Namun, di balik kemudahan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan menghancurkan hidup kita. Bukan hanya menguras ekonomi, tapi juga mencuri keberkahan. Pernahkah terbersit, kenapa hidup terasa sempit? Kenapa hati selalu gelisah? Bisa jadi, ada sisa-sisa riba yang belum kita tinggalkan. Masih berani main-main dengan harta ini? Video ini adalah pengingat untuk kita semua agar lebih teliti dalam menjemput rezeki. Mari bersihkan harta kita agar doa-doa kita tidak terhalang langit. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk keluar dari jeratan riba dan menggantinya dengan rezeki yang lebih berkah. Kadang kita lupa minta ampun untuk hal-hal sepele yang kita lakukan setiap hari. Coba ketik astagfirullah di kolom komentar sebagai pengingat bagi diri kita sendiri untuk selalu beristighfar. Kalau kamu ingin lebih banyak konten pengingat seperti ini, jadilah bagian dari 50 orang pertama yang subscribe channel ini.